Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Playmovie. Bagaimana kabar kalian semua? Gue doakan semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film The Babysitter 2. Film ini adalah lanjutan dari film The Babysitter yang pertama. Dan untuk film The Babysitter yang pertama, gue udah buat alur cerita lengkapnya minggu kemarin. Dan untuk kalian yang belum nonton, gue saranin untuk menontonnya terlebih dahulu biar ceritanya nyambung. Dan untuk linknya ada di deskripsi. Film The Babysitter yang pertama dan kedua ini adalah requestan dari Volplace. Dan untuk kalian yang juga ingin request film, silakan tulis di kolom komentar. Film ini dirilis pada tanggal 10 September 2020. Film ini bercerita tentang 2 tahun setelah kejadian mengerikan yang dialami Cole di Babysitter yang pertama. Cole yang kini sudah semakin dewasa, ia pergi bersama teman-temannya ke sebuah pulau untuk bersenang-senang. Hingga suatu ketika, ia dikagetkan dengan kemunculan para psikopat yang dulu memburunya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah subscribe. Oke semuanya, atur posisi rebahan kalian, pasang headset kalau perlu, dan inilah cerita lengkapnya. Film diawali oleh sebuah scene yang berada di 2 tahun setelah kejadian Babysitter yang ke-1. Terlihat, Cole yang sudah semakin dewasa sedang mengambil susu. Tapi tiba-tiba ternyata kejadian 2 tahun lalu selalu menjadi mimpi buruk buat Cole. Cole yang kini seorang siswa SMA, ia masih saja selalu dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Karena kejadian yang ia alami tidak dipercaya oleh orang-orang. Karena semua mayat psikopat yang mati di rumah Cole semuanya menghilang. Begitupun dengan B, ia menghilang entah kemana. Dan film The Babysitter 2 pun dimulai. Kemudian scene berlanjut dengan memperlihatkan Cole yang ada di halaman sekolah. Lalu datanglah Melanie. Mereka pun mengobrol dan membahas tentang kejadian 2 tahun lalu. Cole pun berharap Melanie ikut menjelaskan ke orang-orang tentang kejadian di malam itu. Akan tetapi, Melanie sudah tak ingin mengingat kejadian itu lagi dan memilih untuk merahasiakannya. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah ada di kelas. Dan pada saat itu, mereka kedatangan murid baru yang bernama Phoebe, seorang gadis dengan gaya pakaian yang unik dan kelakuan yang sangat aneh. Bahkan saat berkenalan, Phoebe mengaku kalau dirinya sedang hamil. Kemudian saat di rumah, terlihat orang tua Cole telah menyiapkan banyak sekali obat untuk Cole. Ternyata, orang tua Cole pun tidak mempercayai kejadian yang telah Cole alami. Cole merasa sedih karena orang tuanya sendiri pun tidak mempercayainya. Keesokan harinya ketika Cole hendak berangkat sekolah, ia menemukan sebuah brosur akademi psikiater dengan jadwal kegiatan siang itu. Di sekolah, Cole memberitahu Melanie soal brosur itu. Terlihat Cole sangat sedih dengan niat orang tuanya itu. Kemudian Melanie pun mengajak Cole untuk bergabung dengannya saja, di mana pada saat itu Melanie dengan teman-temannya akan pergi ke danau untuk bersenang-senang. Di saat yang sama dan di tempat yang sama, Phoebe menemukan boneka lamanya di loker dengan kunci yang menggantung di telinga boneka itu. Di sana juga ada sebuah tulisan yang mengatakan semua akan berakhir malam ini. Phoebe pun bingung dengan siapa yang telah menyimpannya. Siang harinya, Cole dan Melanie pun sudah siap untuk pergi ke danau. Kemudian disusul oleh teman-teman Melanie. Singkat cerita, mereka pun sampai di danau. Di sana, Cole merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan di danau. Cole merasa bersalah kepada orang tuanya karena telah kabur dari rencana orang tuanya itu. Lalu tiba-tiba ia pun melihat Phoebe ada di sana. Terlihat Phoebe yang sudah keren abis, ia seperti akan pergi ke suatu tempat, tapi entah kemana. Kemudian Melanie pun datang dan mengajak Cole untuk naik ke sebuah kapal bersama teman-temannya.
Sementara di tempat lain, orang tua Cole mencari Cole di rumahnya Melanie. Karena kedekatan keduanya, orang tua Cole mengira kalau Cole pergi bersama Melanie. Tapi ternyata ayah Melanie pun tidak mengetahui anaknya pergi kemana. Terlihat mereka pun khawatir dan kebingungan harus mencari anak mereka kemana. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka yang ada di kapal bersenang-senang dengan bermain kartu remi. Lalu tak lama kemudian, teman Melanie meminta Cole untuk menceritakan kejadian yang ia alami 2 tahun yang lalu. Melanie yang mendengar hal itu, ia pun langsung memotong pembicaraan temannya itu dan memintanya untuk tidak membicarakan tentang sekte darah dan kitab iblis itu. Mendengar perkataan Melanie itu, Cole pun sontak kaget karena dari dulu ia tidak pernah menceritakan tentang kitab iblis itu kepada siapapun. Ia pun bertanya, dari mana Melanie tahu tentang kitab iblis itu? Melanie pun menjawab, karena aku menulis namaku di kitab itu. Lalu tiba-tiba ternyata Melanie telah melakukan kesepakatan dengan iblis untuk melakukan ritual bersama teman-temannya. Cole sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Melanie adalah anggota sekte darah. Dan untuk kedua kalinya Cole pun mengalami hal yang sama lagi. Kemudian Melanie mengatakan bahwa ia akan mencampur darah temannya dengan darah Cole yang masih perjaka agar semua keinginannya bisa terwujud. Cole yang sudah sangat panik, ia pun langsung mencoba untuk kabur. Tapi tiba-tiba Cole pun sangat bingung dan kaget saat melihat Max ada di depannya. Padahal jelas-jelas dulu ia melihat Max sudah mati. Akan tetapi bukan hanya Max yang kembali hidup, John, Allison, dan Sonya kembali hidup. Cole pun semakin bingung dan panik dengan apa yang sedang terjadi. Allison pun mengatakan kalau mereka memang sudah mati. Mereka akan mengambil darah Cole dan melakukan ritual itu lagi. Ketika Cole sudah sangat terpojok, tiba-tiba kedatangan Phoebe yang mencari bensin membuat semuanya terdiam. Phoebe pun heran dengan orang-orang yang dianggapnya aneh. Hingga pada akhirnya Phoebe pun langsung bergegas pergi. Di saat itu pula, Cole akhirnya berhasil untuk kabur. Max? Akhirnya, Cole berhasil kabur dari para psikopat itu dan menepi di sisi danau bersama Phoebe. Kemudian Cole pun menjelaskan kepada Phoebe tentang apa yang dialaminya, tentang sekte darah, kitab iblis, dan ritual. Untungnya Phoebe percaya dengan apa yang dikatakan teman barunya itu. Sementara di sisi lain, para psikopat terlihat sangat kesal dan bingung karena Cole telah berhasil kabur. Akan tetapi, Melanie melihat bahan bakar jet ski yang tercecer di air. Melanie pun punya cara untuk mengetahui keberadaan Cole. Dari ledakan tersebut, akhirnya mereka mengetahui keberadaan Cole. Untungnya, ledakan tersebut tidak membuat Cole dan Phoebe terluka parah. Ketika Cole mengajak Phoebe untuk pergi bersama, Phoebe menolaknya. Sepertinya Phoebe mempunyai alasannya sendiri untuk datang ke danau itu. Tapi rupanya jalan yang sepi dan gelap membuat Phoebe ketakutan. Lalu ia melihat ada seorang pria tak jauh darinya. Ia pun menghampiri pria itu dan meminta tolong untuk diantar kembali ke kota. Akan tetapi pria itu malah ingin memperkosa Phoebe. Untungnya Cole sudah ada di bawah mereka. Cole pun mengikatkan tali sepatu pria itu dan langsung membawa kabur Phoebe. Mereka berniat kabur dengan menggunakan mobil pria itu. Tapi tiba-tiba Sonya ada di depan mobil. Sonya kemudian membunuh si pria tua tadi. Cole yang melihat hal itu menjadi panik dan langsung menabrak Sonya. Tapi rupanya Sonya terlihat kuat meskipun sudah terlindas. Cole pun kembali menabraknya. Akhirnya, kepala Sonya pun hancur. Lalu ketika mereka akan pergi, ternyata ban mobilnya malah nyangkut di batu. Dan pada saat itu pula, para psikopat yang lainnya pun datang.
Cole dan Phoebe langsung sembunyi di kolong mobil. Mereka yang tidak berhasil menemukan Cole akhirnya memutuskan untuk berpencar. Ketika keadaan sudah aman, Cole dan Phoebe langsung keluar dan kembali kabur. Tapi tak lama setelah mereka kabur, tiba-tiba Allison berhasil menemukan Cole dan Phoebe. Allison yang membawa pistol jelas membuat Cole tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba akibat kebodohannya, Allison tertembak di bagian balonnya lagi. Melihat Allison yang kesakitan, Cole dan Phoebe pun langsung lari menjauh dari Allison. Allison pun mengejarnya, tapi pengejaran Allison terhenti saat dirinya tersangkut di sela-sela batu. Melihat hal itu, Cole dan Phoebe pun langsung menariknya, hingga akhirnya lalu tak lama kemudian, mereka kembali dikejutkan oleh Max yang tiba-tiba menyerang. Mereka pun melawannya dengan senjata seadanya. Dan ketika si Max sudah tidak berdaya, mereka pun langsung bergas lari menuju sebuah bot di tepi sungai. Akan tetapi, si Max masih mengejar. Dan tak lama kemudian mereka pun langsung gas melarikan diri. Akan tetapi, si Max mengikuti mereka dengan ban karet yang terikat di belakang bot itu. Saat si Max sudah naik ke atas bot, Phoebe langsung membakarnya dengan semprotan tali. Ketika melihat Max masih hidup, Cole langsung menyalakan bot. Dan alhasil, Max pun mati terkena baling-baling kapal. Melihat orang-orang terbunuh, kedua teman Melanie memutuskan untuk berhenti. Akan tetapi, hal itu melanggar perjanjian. Dan akhirnya mereka berdua pun lenyap seketika. Kemudian, Melanie punya rencana untuk menelpon ayah mereka agar menjemputnya. Hal itu ia lakukan untuk mancing Cole keluar. Kembali ke Cole dan Phoebe. Akhirnya mereka sampai di sebuah pondok milik orang tua Phoebe. Lalu Phoebe mengajak Cole masuk ke basement untuk bersembunyi. Di sana, Phoebe menceritakan tentang boneka yang ia temukan di loker kemarin. Phoebe mengatakan kalau sebenarnya boneka itu telah lama hilang saat ia mengalami kecelakaan waktu kecil, dan ia tidak tahu siapa yang menyimpannya di dalam loker. Entah setan apa yang telah membisikkan mereka, Cole dan Phoebe akhirnya terbawa suasana romanse, dan akhirnya mereka pun bergulat. Sementara di sisi lain, ayah Cole dan ayahnya Melanie sudah berada di danau. Melanie mengatakan kalau Cole telah hilang kendali. Ia terus mengatakan tentang sekte darah. Mendengar perkataan itu, ayah Cole pun langsung bergegas menuju pondok. Sementara itu, Cole dan Phoebe yang sudah capek berolahraga, Phoebe bercerita tentang kecelakaan yang menimpanya, di mana pada saat itu Phoebe dan babysitternya akan pergi mengambil boneka yang tertinggal di danau. Dan tanpa ia tahu, orang tua Phoebe telah menemukannya. Lalu pada saat dibelokkan, mereka pun kebetulan bertabrakan dan masuk ke dalam jurang, hingga menyisakan Phoebe yang selamat. Karena hal itulah, Phoebe jadi merasa bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan orang tua dan babysitternya meninggal. Lalu tak lama kemudian, suara ayahnya Cole terdengar dan menyuruh mereka untuk segera keluar dari basement. Ketika Cole akan keluar, Phoebe menyuruh Cole agar membawa senjata untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, Cole dan Phoebe pun keluar dari basement dengan membawa senjata panah. Cole yang melihat ada John, ia pun langsung menembakkan panah itu ke arahnya, tapi meleset. Lalu kemudian tak lama kemudian Melanie pun datang. Cole dan Phoebe langsung melarikan diri. Sementara si bapak gondrong, ia menyuruh Melanie untuk pulang. Tapi tiba-tiba teganya Melanie melakukan itu kepada bapaknya. Cole dan Phoebe yang sedang kabur, Cole menyuruh Phoebe untuk kabur duluan, karena Cole ingin memastikan ayahnya baik-baik saja. Saat bertemu dengan ayahnya, Cole malah disuntik bius agar bisa dibawa pulang.
Sementara itu, Phoebe yang kabur duluan, ia malah berhasil ditemukan oleh Melanie, si anak durhaka. Kemudian Melanie pun mengajak Phoebe untuk bergabung ke sekte darah. Akan tetapi, Phoebe menolaknya dan memilih bertarung dengan Melanie. Akhirnya, Phoebe pun kalah dan dibawa untuk dijadikan sandera agar Cole datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Cole yang hampir dibawa pulang oleh ayahnya, ia pun tersadar. Ia lalu membawa kabur mobil ayahnya untuk pergi menyelamatkan Phoebe. Singkat cerita, Cole pun sampai di tempat Phoebe disandra, dan ia pun langsung menyerahkan diri. Kemudian Cole pun bertanya kepada Melanie untuk siapa persembahan ini. Melanie pun menjawab, untuknya. Hey, Cole. Rupanya, persembahan Melanie ini untuk si Seksoy B. Cole terlihat kaget mengetahui B kembali muncul setelah 2 tahun menghilang. Dan ternyata, Phoebe juga mengenal B. Rupanya, B adalah babysitter Phoebe yang mengalami kecelakaan bersamanya dulu. Phoebe pun heran karena yang ia tahu, B telah mati karena kecelakaan itu. Kemudian Melanie pun mulai mengambil darah Cole. Cole mengatakan pada Melanie, kalau kau dulu adalah sahabat terbaikku. Melanie pun menjawab, aku dapat peluang untuk naik derajat. B pun menambahkan, bukan hanya Melanie yang naik derajat, tapi kami semua. Cole sangat kaget melihat semua para psikopat yang sudah mati hidup kembali. Kemudian Melanie pun langsung mencampurkan darah yang sudah dipersiapkan. Lalu mereka pun langsung meminumnya untuk menyelesaikan ritual. Akan tetapi, mereka tidak merasakan perubahan apa-apa. Lalu tiba-tiba, tiba-tiba semua orang yang meminum darah oplosan itu terlihat kesakitan. Kemudian B menyangka bahwa Cole sekarang sudah tidak lagi berjaka, sehingga darah yang Cole miliki bukan lagi darah murni. Mereka yang meminum darah itu bukannya naik derajat, mereka malah terbakar sampai lenyap. Kemudian B pun langsung menyelamatkan Cole dan Phoebe. Ternyata sebenarnya B telah merencanakan ini semua untuk menyelamatkan anak asuhnya. B mengatakan bahwa perkataan Cole waktu di babysitter yang pertama telah mengubahnya untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi, B yang kini sudah menjadi seorang iblis, ia berniat mengakhiri semuanya, seperti yang tertulis di lokernya Phoebe. Kemudian B pun meminum darah oplosan itu. Cole dan Phoebe yang melihat hal itu hanya bisa bersedih melihat babysitternya lenyap. Rupanya, B yang telah lenyap dilihat langsung oleh ayahnya Cole. Ayahnya Cole pun kaget melihat hal itu. Dan akhirnya ayahnya Cole pun percaya dengan apa yang selama ini Cole katakan. Dan film The Babysitter 2 pun selesai. Oke semuanya, sekian dari video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Dan gue pun makin semangat dalam buat kontennya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.